apalagi kita udah di tempat yang kece dan dengan narasumber yang kece Kece juga. banget. Pokoknya dia tuh seorang dokter GP di salah satu rumah sakit swasta, Entrepreneur juga, dan dia juga salah satu owner coffee shop ternama di Cimahi. Gak usah basa-basi, kita panggil aja langsung orangnya. Dr. Yogi, kesini dong. Openingnya sangat bagus. Gimana dok, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. New normal ya, semuanya lancar, aman, nggak ada batuk-batuk, nggak ada demam, which is good. Alhamdulillah. Jangan semua aman. Saya sekarang sebagai ketua umum di salah satu rumah sakit swasta. Saya lulusan dari Universitas Swasta di Cimahi. Kebetulan saya sekarang membuka usaha warung kopi di daerah Cimahi juga dengan teman saya. Jadi kami berdua jadi owner. Aku mau nanya nih, kan dokter ada asal dokter. Apa yang bikin dokter menginspirasi sampai akhirnya punya usaha? Saya tuh sebenarnya dari zaman dulu koas tuh seneng ngopi, saya seneng nongkrong lah, nongkrong ngopi. Jadi ketika ada me time saya itu ya udah sendiri di warung kopi. Itu saya juga punya teman saya namanya Wesley, dia juga ternyata punya senang kayak gitu. Nah pada akhirnya kita cuma iseng-iseng aja sih, yuk buka toko kopi lah, biar apa? Ini kita punya tempat untuk kita nongkrong gitu, kita tempat nongkrong, kita bisa berbagi cerita. Dikasihlah kesempatan untuk saya bikin warung kopi seperti ini. Ya itulah yang maksudnya yang kayak gini ya, saya pengen ada tempat nongkrong, bisa sambil ngopi, sambil cerita sama teman-teman, itu aja sih. Berawal dari apa ya, hobi nongkrong, passion dia pengen cuma duduk-duduk doang, ternyata menghasilkan juga dong. Walaupun sebelum mungkin banyak rintangan ya dok, atau sampai sekarang masih banyak rintangan dok. Dari awal mau buka tuh rintangan banyak kita sampai. Saya pernah waktu itu mau mengunjungi salah satu teman saya di barista di Tangerang tuh, saya dompet ketinggalan di rumah. Dompet saya ketinggalan di rumah. Saya cuma bawa ATM, ATM saya ketelan. Jadi saya nggak bisa ngambil uang apa-apa. Ketika sampai tol, saya tahu bahwa bapak saya ternyata pas saat itu lagi demam sakit, saya baru telepon. Jadi saya dalam kayak ini mau balik atau enggak. Akhirnya ada saya balik karena saya tahu ya udahlah aman gitu di rumah, jalan segala macam beresin, akhirnya itu selesai. Dan nggak nyampe situ, ternyata untuk masalah pendanaan dan segala macam itu banyak banget rintangannya. Sampai untuk mengkonsep ini itu wah, sama orang yang membangunnya, sama yang konseptornya itu kita sampai marah-marah dan segala macam karena nggak sesuai dengan harapan. Tapi yang pada akhirnya ya dengan kesabaran dan ya banyak berdoa lah ya, jadi nih gitu. Akhirnya jadi sih itu. Bahkan mungkin itu perjalanan awal, inspirasi dokter awalnya jadi hobi, passion, sampai ada FII. Betul. Ini udah berapa lama sih dok, terus dari istilahnya alurnya ya dok, mungkin kan semua ada alurnya. Dari alurnya itu apa sih modal utamanya gitu dok? Buat saya pribadi, ketika membuat sebuah usaha, kita dengan pekerja, kalau misalkan dalam bahasa ini masih saya bilang pekerja, itu bikinlah sebuah relasi dengan sebagai keluarga. Mereka lah yang sebenarnya nanti berjasa gitu untuk menjalankan sebuah usaha kita seperti itu. Jadi saya bilang mereka adalah rekan ketika mereka bekerja, ketika mereka tidak bekerja mereka adalah keluarga. Gitu. Saya selalu seperti itu. Karena buat saya itu akan menjadi sebuah koneksi yang lebih enak gitu. Mungkin dengan yang sekarang jumlahnya terlalu banyak, saya bisa melakukan itu. Ketika lebih besar lagi nantinya juga tetap harus bisa gitu. Jadi ada sebuah keterikatan, ada sebuah perasaan bukan sebagai pekerja dan yang membayar upah, tetapi lebih ke arah ayo kita sama-sama bareng dari kita awal kita merintis sampai nanti kita sukses kita bareng-bareng. Bonding kekeluargaan, sense of belonging itu ada. Ya, sense of belonging ada. Value-nya itu mungkin ya. Betul. Dari segi UMKM sendiri ini masalahnya, hambatannya sih apa sih ketika kita bikin usaha gitu ya dok ya, yang notabene kan sekarang kopi itu banyak banget tuh saingannya nyata. Iya. Apa ya kira-kira hambatan-hambatan apa sih yang udah dokter lalui? Kalau hambatan secara general itu yang jelas ketika kita mau bikin sesuatu itu kita akan ragu akan maju atau tidak, ragu kita bisa balikin modal atau tidak, ragu dengan kerjasama tim yang kita bentuk ini bisa atau tidak. Banyak ketakutan ya dok. Banyak ketakutan banget. Ya itu bisnis kalau misalkan memang bukan sebagai major kalian di situ untuk
untuk penghidupan, kalian seperti ya udah itu investasi. Tapi ketika kalian major kalian di sana untuk bisnis, itu kayak sebuah gambling buat saya. Kenapa kalian mengeluarkan modal yang besar dan segala mungkin itu sejumlah tabungan semua tabungan kalian gitu. Dengan kalian harapkan bisa kembali gitu. Kalau misalkan secara toko kopinya sendiri, saya tidak memungkiri memang banyak toko kopi lain gitu, dengan konsep-konsep pop-up, dengan konsep apa. Intinya gini, ketika kalian mau bikin bisnis, visinya harus jelas, tujuannya harus jelas, konsepnya harus jelas. Karena yang bikin kalian untuk bertahan itu kalian menjalankan konsep. Gitu. Kalau kalian cuma ikut-ikutan, wah lagi naik, ketika itu turun kalian hilang. Tapi ketika kalian punya konsep yang benar, visi dan konsep ya Dok. Kalau di cerita sedikit kan konsep itu Dokter tuh apa sih yang ingin jadi plus buat tujuh cerita ini sendiri? Kayak apa sih sebenarnya kalau teman-teman coffee shop lain mungkin diciptakan dulu lah. Gini, duduk cerita itu sesuai dengan nama, jadi kita mementingkan bahwa kalian untuk experience kalian bisa datang ke sini, duduk bercerita dengan teman-teman. Kami tidak pernah bilang misalkan kayak duduk cerita coffee atau misalkan duduk cerita coffee shop. Kenapa? Kami bukan mentiadakan apa untuk kopinya itu sendiri, tidak. Kami selalu berusaha menyajikan yang terbaik dengan mix terbaik. Itulah konsep kami di sini untuk kalian duduk cerita dan bareng-bareng dengan kami seperti itu. Kami juga ramah untuk menyapa, untuk kita join satu dengan yang lain kayak gitu antar grup gitu kan. Terus juga kami pilihnya yang ganteng-ganteng, yang cantik gitu kan. Bisa ngecek cantik. Iya. Banyak adik-adik. Setuju banget, Pak. Saya emang kerasa banget kalau teman-teman kepo kan ya, pengen kecil lagi, nyobain vibes rumah-rumah. Banget lah. Oh, tapi gold di sini tempatnya. Iya. Balik lagi sama corona kan sekarang lagi zamannya normal. Boleh share nggak sih sama corona kemarin pas lagi karantina, gimana suka dukanya? Lebih baik dukanya itu semua ya? Banyak. Suara dokter itu adalah salah satu suara yang mewakili Cerita UMKM. Inspirasi solusi juga ya buat teman-teman UMKM di sana yang Misalnya lagi nonton lagi juga. nyari inspirasi gitu dan menyemangati juga. Betul. Covid itu jujur buat kami dengan konsep yang adalah dining itu dengan PSBB ya, maksudnya dengan masuk ke PSBB itu sesuatu yang membuat kacau. Kita tuh ceritanya duduk cerita tuh kan baru buka, kita baru mulai sekitar 8 bulan dan kita kemarin itu lagi naik-naiknya lah ya, tapi juga baru gitu kan, kemudian langsung dihantam sama PSBB gitu Covid. Banyak teman saya bilang gitu kayak, wah bad luck banget ya kayak gitu, lu lagi bagus lagi naik kayak gini-gini. Saya cuma bilang ya sudah lah gitu, maksudnya ya ada kayak gini pun ya kita coba survive. Jadi selama PSBB itu kita penghasilan itu ada pertengahan bulan awal PSBB itu kita tutup sama. Nah setelah itu saya mulai berpikir gini, saya melihat banyak yang di PHK, saya melihat ini, saya mulai berpikir dengan konsep lain, apakah harus kita PHK? Ketika saya memberhentikan staf saya, barista saya dan lain-lain, saya berpikir mereka akan makan, duit makan, dari mana gitu mereka gitu kan, misalnya kerja dari sini. Jadi saya berkeputusan kita coba buka, kita cari konsep gimana caranya kita bisa survive, anak-anak bisa makan. Setelah itu baru kita pikirin ke depan, yang penting kita bisa melewati dulu nih yang namanya badai Covid ini. Sebenarnya gitu kita kan mengerti dan ya sudah mereka mau gitu dan mereka bahkan ya udah bang saya nginep aja di sini gitu. Ya udah, tugas saya adalah menyediakan makanan gitu untuk mereka. Karena apa? Ketika mereka punya makanan, at least duit yang nanti mereka punya dari sini mereka bisa pegang. Nah disitulah fungsi dari sebuah owner. Mereka harus bisa membaca keadaan dan mengkonsep gimana caranya toko ini terbuka. Dan juga ketika kita mulai jalan dan sebagainya macam sudah mulai jadikan misalkan kita untuk lagi musim 1 literan ya. Musim banget di mana? Ya, Ada 1 liter kan gitu. 2 liter anak-anak kerjanya bang kapan berhentinya gitu kan. Itu kan jadi 1 liter gitu ya udah kita coba jual yang lumayan dapat juga, terus orang-orang juga mulai order dan segala macam karena pada saat itu orang-orang sangat-sangat rendah, banyak yang PHK dan nggak jelas. Nah, singkat ceritanya kita bisa melalui 1 bulan itu dan pada bulan berikutnya ketika kita mulai belajar ini saya gamblingnya apa? Namanya kafe mah tempat orang untuk duduk ya untuk kita nikmatin suasana. Kalau kita pengen gitu. pengen nyobain tempat langsung. Betul, maksudnya orang tuh udah nikmatin vibes-nya gitu kan. Jadi kalau untuk beli kopinya aja saya pikir kayak ada bagian yang hilang. Nah saya bilang
terapin dengan kita berjarak kayak gini gimana? Oke, kita coba terapin tuh. Kita kasih silang dan segala macam, kita akan gitu. Kita mengencourage orang untuk datang. Waktu itu kita masih bilangnya hanya pakai masker dulu, belum ada untuk cuci tangan segala macam, belum ada himbauan kan seperti itu. Belum ada protokol baru ini. Belum protokolnya belum ada. Mereka datang segala macam. Ya akhirnya saya bilang bahwa target kita bukan untuk cari untung pada bulan ini, tapi gimana caranya tetap survive. Anak-anak makan untuk kepada pemilik itu gimana lagi. Ada lebih syukur nggak ada ya, bukan tujuan utama untuk cari untung itu. Karena apa? Ketika saya sebagai owner berpikir tetap cari untung ke saya dulu, tetapi tidak memikirkan kepada kesejahteraan di bawah, mereka tuh yang bekerja loh gitu kan. Ketika mereka nanti tidak ada, ya tetap toko lu akan maju gitu, nggak akan jalan, dan lu cuma mikirin cuma sebulan itu. Tapi ketika lu mau ngeluarin duit untuk kasarnya ya untuk tidak mengambil untung dan sebagainya macam, lu seperti mempreserve gitu, mempersiapkan nih pokoknya tetap ada sampai ini semuanya berakhir, kita masih ada punya nama gitu, kita masih punya branding, lu jalan lagi dari situ. Kalian jangan terlalu mikirin cuan, tapi tetap harus mikirin ke bawah, karena ingat mereka yang menjalankan bisnis kalian. Tulus banget ya. Jadi value untuk bermanfaat buat orang lain itu dapat banyak ya. Jadi ya itu mungkin salah tipsnya juga ya, melewati survive kemarin itu ketika ada kondisi. Salah banget kalau dokter, maksudnya di sini dokter itu sebisa mungkin tidak menggunakan teman-teman kerjanya ya. Jadi masih bisa tetap stay di sini.